Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sapa, senang sekali hari ini saya Haja N bisa hadir menyapa Anda dalam acara podcast Sapa Kamu. Nah, seperti biasa untuk acara ini kita selalu menghadirkan narasumber yang dimana kita akan ajak berdiskusi. Jadi tentunya sesuai dengan tema yang udah kita siapin untuk hari ini, seputaran organisasi HMI dan perguruan tinggi di perbatasan. Dan alhamdulillah di studio podcast Sapa Kamu juga sudah kehadiran narasumber yang merupakan aktivis kampus. Dan saat ini beliau juga sudah memimpin salah satu perguruan tinggi swasta di Nunukan. Langsung aja kita sapa beliau. Ini dia bersama dengan Pak Bahrul. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Iya. Dan tentunya senang banget ya Pak ya udah hadir di sini, udah meluangkan waktu untuk bisa hadir di podcast Sapa Kamu. Dan so pasti tadi kita sempat ya menghadirkan informasi sedikit nih tentang Bapak. Tapi saya yakin untuk Sobat Podcast pasti penasaran pengen tahu lebih kental lagi tentang sosok Bapak Bahrul sendiri. Mungkin bisa dikasih sedikit informasi tentang Bapak? Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sahabat, para pendengar Sapa Kamu, podcast Sapa Kamu yang mudah-mudahan menonton pada podcast kita pada hari ini. Ya. Tadi berkaitan tentang aktif di organisasi HMI, tentu itu adalah organisasi yang tentunya kami geluti, kami ikuti, dan kami berusaha membesarkan organisasi tersebut pada saat masih berstatus sebagai mahasiswa. Karena memang dari segi namanya, dari segi singkatannya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Ya, adapun maksud saya adalah bahwa alhamdulillah sekarang ini memang masih terus bergerak pada tujuan kita perjuangan dari tujuan HMI, tapi sekarang mungkin lebih tepatnya sekarang aktif di KAHMI, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, yang dimana juga di dalamnya itu saya sekarang alhamdulillah diamanahkan menjadi bagian dari 5 presidium, yang sekarang koordinator presidiumnya adalah Kepala BPBD Kanda Arif Budiman, dan saya menjadi bagian dari 5 presidium itu untuk senantiasa bagaimana berusaha membesarkan himpunan mahasiswa Islam tentunya. Dan pastinya dalam berorganisasi ya, untuk Sobat Sapa pasti pengen tahu ini udah berapa lama sih berkecimpung di dunia organisasi khususnya untuk di HMI gitu. Iya. Kalau bicara tentang sudah berapa lama berkecimpung di dunia organisasi, bisa dikatakan bahwa kalau organisasi dikatakan adalah sebuah hubungan kerjasama ya antara 1-2 orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Sebenarnya sudah dari sejak SD bahkan. Ya. Lumayan lama nih ya. Iya, karena yang saya maksudkan adalah pada saat itu bergabung pada aktif di kegiatan IRMA. IRMA mungkin lebih akrab dikenal di sini Ikatan Remaja Masjid. Ya, Ikatan Remaja Masjid, dan saya aktif pada kegiatan-kegiatan mengikuti biasa kalau remaja masjid identik dengan perlombaan-perlombaan, lomba beduk, kasidah dan lain sebagainya, dan saya terlibat memang dari itu. Kemudian pada saat selesai tentunya saya sekolah di salah satu pondok pesantren di Sulawesi Selatan, di Imangkoso itu, dan kemudian tentu setelah itu pada saat SMA ya, pada saat SMA tepatnya di Madrasah Alia Negeri Watan Sopeng pada saat itu saya alhamdulillah aktif di kegiatan-kegiatan kepramukaan. Ya, pada saat itu bisa dikatakan pada sekolah kami waktu itu, di zaman kami itu akhirnya sekolah kami itu baru pertama kali untuk meraih juara umum tingkat kabupaten pada saat itu, sehingga pada selesai kegiatan kepramukaan juga diamanahkan ya, dipercaya untuk diminta bahkan oleh guru saya
bahwa sekiranya bisa juga bergabung di PMR. Wah, ini sosok Pak Bahrul saat itu? Ya, saat itu. Waduh, luar biasa. Terus? Maka pada saat itu yang saya pahami bahwa kalau di sekolah itu di jenjang pendidikan menengah itu minimal siswa itu harus memilih hanya satu kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi ekstrakurikuler. Tapi pada saat itu alhamdulillah diamanahkan untuk juga bergabung di PMR. Waduh, jadi ini malah ditawarin nih untuk bisa gabung di selain dari satu organisasi itu ya, atau ekskul ya. Jadi enak nih, biasanya harusnya paling nggak satu aja. Tapi ini Bapak malah ditawarin. Berarti emang kemampuannya udah kelihatan ya Pak, skillnya dari tingkat SD, SMP bahkan sampai SMA dan menuju ke perguruan tinggi seperti apa nih Pak? Iya betul. Jadi pada saat itu juga alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua Rohis pada saat sekolah, kemudian juga diamanahkan menjadi ketua MPK. Ketua MPK pada saat itu pada saat masa sekolah itu. Alhamdulillah pada jenjang kampus dunia akademik tentunya tentu harapannya bahwa setelah saya datang ke Nunukan pada saat itu pada tahun 2007 tepatnya itu saya memutuskan pada saat sebenarnya tujuannya mau kerja. Ya karena memang saya di antara 6 bersaudara itu memang bisa dikatakan hanya sosok seorang bapak yang kemudian berusaha untuk menghidupi keluarga dan ke-6 anak-anaknya. Kemudian tentu saya sebagai anak yang tentu juga ada keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu bangku perkuliahan. Tapi pada saat itu saya sadar diri akan kondisi keluarga, tentunya saya memutuskan untuk berangkat ke Nunukan. Tapi alhamdulillah pada saat itu sambil mencari jenjang aktualisasi diri, ya, yang saya maksudkan pada saat itu tujuannya untuk kerja, walaupun keinginan awalnya itu ingin sekali kuliah di kota besar seperti Makassar dan lain sebagainya, tapi karena kondisi hal harus berangkat ke Nunukan. Dan alhamdulillah saya kira waktu itu sudah sebuah rasa yang perlu saya syukuri, ada kampus, satu-satunya kampus di Kabupaten Nunukan dan berdiri sendiri. Ya itulah kampus yang alhamdulillah selain saya waktu itu masih berstatus sebagai mahasiswa pada salah satu kampus ini, dan alhamdulillah sekarang saya sudah diamanahkan menjadi dosen, diminta untuk menjadi dosen, kemudian sekarang diamanahkan untuk menjadi ketua Stit Ibnu Khaldun Nunukan yang memimpin perguruan tinggi ini. Wow, it's amazing ya Sobat Sapa. Dari ya level bawah sampai teratas saat ini sudah ya posisinya untuk bisa memimpin untuk perguruan tinggi. Nah, jadi kalau dari dengar cerita Bapak dari awal, memang tuh Bapak emang skillnya udah memang kelihatan nampak tuh dari jenjang SD, SMP, SMA bahkan di bangku perkuliahan. Itu jadi, dan enaknya setiap jenjang ini Bapak ini nggak yang ecek-ecek nih katanya Sobat Sapa ya, yang biasa mungkin ya udah sebagai penonton. Tidak, tapi beliau ini eksis ya sebagai pemain ya, kalau bisa dibilang sih aktor nih Pak ya dalam tingkat jenjang sekolah atau tingkat pendidikan yang Bapak geluti. Nah, dan kalau ngomongin tentang dalam dunia organisasi itu pasti ada yang memotivasi nih Pak, kan karena dari SD semuanya pokoknya Bapak jabanin semua nih, pasti ada kegiatan ya, memang super aktif. Nah, jadi kalau untuk ngomongin tentang organisasi, ini yang memotivasi Bapak khususnya di HM ini apa sih? Mungkin pokoknya saya pengen ini deh, bla 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 kayak gitu. Silakan. Jadi awal pendirian perguruan tinggi itu pada saat itu bisa dikatakan bahwa saya adalah di teman-teman angkatan saya itu, saya adalah mahasiswa termuda pada saat itu. Ya, yang dimana teman-tememang saya memang jurusan program studi yang ada di kampus Stit Ibnu Khaldun Nunukan itu adalah pendidikan agama Islam, yang dimana bahwa teman-teman saya yang saya maksudkan adalah memang sudah jadi guru pada saat itu, yang dimana sekiranya tujuannya untuk berkuliah itu untuk melengkapi status gelar sosialnya, gelar akademiknya, ya pada saat itu. Pada saat itu saya merasa bahwa mungkin saya merasa muda dan lain sebagainya, akhirnya masih labil dan sebagainya. Saya merasa bahwa sepertinya saya salah masuk kampus pada saat itu. Ya, saya salah masuk kampus pada saat bahkan saya sempat ngeluh ke orang tua bahwa saya mau pulang Sulawesi. Masa sih saya kuliah di tempat yang dimana teman-teman saya itu sudah bahkan rambut putihnya itu sudah. Jadi saya mau maaf ya pada teman-teman saya yang sesama alumni Stit ya, khususnya untuk dalam artian ini ya.
dalam arti memang juga dari segi kualitas ya. Jadi memang rambut putih itu bisa dikatakan ukuran bahwa seseorang itu sudah berkualitas. Saya itu kena mentalnya pada saat itu ya. Saya merasa orang-orang luar biasa ketika diskusi dengan dosen, ketika komunikasi dengan dosen, kemampuan public speaking-nya, kemampuan dalam menuangkan buah pikirannya, saya menganggap sudah luar biasa. Saya menganggap saya bukan di level itu. Dan sehingga pada saat itu, pada saat semester 3, setelah saya mengalami pergumulan, saya mengalami sebuah merasa terombang-ambing dengan apa yang seharusnya saya lakukan, saya kemudian diajak ya, walaupun pada saat itu saya seperti diculik sebenarnya. Saya kira ternyata pola-pola pendekatan organisasi kemahasiswaan itu seperti itu. Diajak untuk datang, kemudian tujuannya untuk bersilaturahmi, ternyata pada saat itu dikasih formulir, di screening ya, untuk mengikuti kegiatan yang namanya organisasi himpunan mahasiswa Islam pada saat itu. Tapi memang akhirnya karena melihat yang hadir pada saat itu termasuk pembimbing kita, kakanda kita, senior-senior kita adalah anak muda, maka pada saat itu saya mengikuti proses screeningnya, kemudian stadium generalnya. Saya akhirnya langsung menyimpulkan, tempat seperti ini, tempat perkumpulan seperti ini, orang-orang seperti ini, komunitas seperti ini yang saya inginkan ternyata selama ini. Akhirnya bisa dikatakan HMI itu bukan hanya membuat saya bertahan, betah berada di Nunukan ini. Karena tentu organisasi itu pada saat itu harapannya bukan hanya kita wadah menjadi tempat menambah ilmu, tapi juga ternyata luar biasa pertemanan. Apalagi pada saat itu sekretariatnya masih numpang di KMPI. Jadi saya bisa dikatakan selama saya kuliah itu saya hidup, makan, minum itu kalau ada, makan, minum kalau ada itu di KMPI. Ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jadi seolah-olah rumah gitu ya, selama di Nunukan nih. Rumah, bahkan melebihi dari rumah pertama. Saya tinggal bersama tante dan paman saya di Nunukan. Sampai sering ada semacam gesekan-gesekan. Kenapa Bahrul selalu pulang malam? Ya, selalu kenapa jarang di rumah dan lain sebagainya. Tapi saya yakinkan ke beliau, ini juga saya ajarkan ke mahasiswa saya, bahwa sebenarnya selama kalian melakukan hal positif, lakukan saja. Tapi ingat bahwa ada orang-orang di sekitar kita, ada orang tua kita, ada paman kita, ada keluarga-keluarga dekat kita yang begitu penasaran, begitu mau tahu apa yang dilakukan oleh keluarga saya ini, apa yang dilakukan anak saya ini. Intinya bahwa maksudnya begitu komunikasi itu sangat perlu diperhatikan. Benar banget. Jadi ternyata tentang organisasi ini ya, khusus di HM ini, sebenarnya bisa dikatakan ya Sobat Sapa, Pak Bahrul ini bisa mungkin dapat pencerahan yang dimana mungkin di awal seperti yang Bapak ceritain tadi, bahwa Bapak sempat down ya, ngelihat bahwa mungkin untuk tingkat kepintaran seseorang atau mungkin keberhasilan seseorang bisa dilihat dari warna rambut. Padahal itu salah. Ya, tapi sekarang kalau ngomongin warna rambut, banyak yang muda ubanan juga loh ya. Iya kan? Nah, jadi jangan salah kaprah dulu nih. Nah, untungnya aja Pak Bahrul langsung aja diajakin join langsung di organisasi dan mendapat pencerahan, sehingga mungkin Bapak menemukan jati diri. Gitu ya kan? Betul. Untuk di organisasi ini. Nah, kalau ngomongin tentang organisasi, seperti yang kita dengerin tadi Pak Bahrul ngomong, itu kan kita pasti tahu ya, dari segi kehidupan apapun itu pasti ada yang namanya up and down atau juga kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi untuk khusus organisasi dari yang Bapak ceritakan ini menarik banget. Kita pengen tahu apa aja sih kelebihan dan juga kekurangan di saat kita berorganisasi. Ya. Alhamdulillah, sebenarnya sebuah organisasi itu, bahkan saya sering mengatakan ke mahasiswa kami bahwa silakan berorganisasi, ikuti setiap organisasi itu. Kadang ada yang beranggapan bahwa tentu kita harus selektif memilih sebuah organisasi. Tapi saya selalu mengatakan bahwa tentu sebagai orang atau seorang anggota dalam sebuah organisasi yang baik, dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang harus dilakukan, apa yang telah dilakukan organisasinya terhadap dirinya, tapi harus berusaha berpikir apa yang telah dilakukan untuk mengembangkan organisasi tersebut. Sekiranya doktrin-doktrin seperti ini yang dilaksanakan, yang pendekatan-pendekatan seperti ini, yang bagaimana disampaikan kepada kakanda kami, kalau di HMI memanggil kanda ya, kakanda dan yunda kalau kakak perempuan ya, pada saat itu beranggapan bahwa begitu pentingnya ya, begitu pentingnya bagaimana sekiranya menjadikan organisasi dan mampu menghidupkan wadah organisasi itu dengan melalui rutinitas kajian apapun ya, apalagi pada saat itu
kami HMI pada saat itu memang menjadikan KMPI sebagai markas utamanya, sehingga namanya KMPI wadah dari berbagai organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Nunukan. Maka sekiranya pada saat itu saya menganggap bahwa ilmu itu, pengetahuan baru itu bisa datang dari siapapun aja. Saya kira ini adalah kelebihan ya dari ketika kita berorganisasi, bukan hanya tentang bagaimana mengembangkan diri kita, tapi juga tentu harus bagaimana mengembangkan relasi kita, bagaimana mengembangkan jaringan-jaringan kita. Ini yang saya pelajari, yang saya dapatkan di HMI. Nah, tentu juga berkaitan tentang di sini juga saya belajar di organisasi ini, saya juga belajar tentang bagaimana menjadi bunglon. Iya, kalau bunglon itu kan kalau dia berada pada daun hijau, dia berubah jadi hijau. Ketika dia berada pada warna kayu, dia berubah pada warna kayu. Maka pada saat itu, saya alhamdulillah mengingat pada saat itu, setelah selesai pada proses pengkaderan pada saat itu, saya sudah berani. Bagaimana bukan juga menganggap bahwa saya harus beradu argumen dengan teman-teman saya yang mungkin bisa dikatakan dia sudah selevel orang tua saya sebenarnya. Ya, sangkatan pada saya pada saat itu. Tapi saya ingat yang diajarkan para kakanda-kakanda senior pada saat itu mengajarkan bahwa mahasiswa itu harus belajar jadi bunglon. Ya, itu merupakan sugesti positif yang saya kira itu hanya bisa organisasi berhasil menanamkan nilai-nilai itu kepada saya, sehingga ketika bertemu kepada siapapun harus pandai menempatkan diri, harus pandai memilih, memilah porsi-porsi penempatan diri, termasuk kemampuan komunikasi dan lain sebagainya. Ya, menarik sekali ya. Jadi perumpamaan seperti bunglon ya, untuk bisa mendapatkan ilmu dan juga pendekatan dengan bersosialisasi dengan orang di sekitar kita ya. Nah, ini menarik banget ya untuk Sobat Sapa. Nah, kalau ini baru bagian part keuntungan atau kelebihan dalam berorganisasi. Nah, kalau kekurangannya apa aja atau sesuatu yang kurang menyenangkan selama dalam berorganisasi nih, kita pasti ada dong ya Sobat Sapa nih. Kalau ada yang nyenengin, ada dong yang gak nyenengin, ya kan? Nah, nggak usah yang baik-baiknya aja, yang buruknya juga kayak pengen tahu. Mungkin selama ini bagaimana gitu kekurangannya, atau mungkin sesuatu yang mungkin menurut Bapak ini kayaknya kurang nyenengin selama di sini nih. Mungkin Sobat Sapa juga pengen tahu seperti apa supaya mereka juga bisa dapat masukan dari informasi yang Bapak baru bakal berikan. Silakan Pak. Berbicara tentang sesuatu yang bisa dikatakan minus, kalau negatif saya kira tidak ada negatif dalam sebuah organisasi. Kalau bicara cara minusnya atau sesuatu yang terkadang menjadi sebuah kegelisahan, yang kita ketahui, yang tentunya kita pahami secara umum, organisasi kader. Jadi HMI itu adalah organisasi kader yang dimana betul-betul kita diajarkan tentang bahwa organisasi ini independen, tidak terikat pada siapapun, sehingga karena tidak berkiblat, tidak bersandar kepada siapapun, termasuk pemerintah. Bahkan dikatakan bahwa sekiranya jangan terlalu berusaha dekat, karena khawatirnya ketika dekat, akhirnya nanti idealisme kita itu kayak jadi terkekang. Tidak bebas lagi karena merasa sudah dinabowokan. Makanya kadang saya berikan peringatan kepada organisasi-organisasi kemahasiswaan. Kalau konteksnya kemahasiswaan, saya selalu mengatakan bahwa kalau bisa kalian harus berjuang secara mandiri. Kalau bicara akhirnya minusnya, pada saat itu akhirnya makanya tadi saya sempat mengatakan akhirnya tempat makan dan minum. Akhirnya kalau kita berada pada organisasi yang semerdeka itu, ya tentu persoalannya adalah dari segi ekonomi sih sebenarnya, ada makanan kita makan, ada, dan itu terkadang itu muncul ketika misalnya ada senior-senior yang datang pada saat itu, karena alhamdulillah saya perhatikan orang-orang manusia-manusia yang ada di Nunukan ini jiwa sosialnya begitu tinggi, jiwa kepeduliannya begitu tinggi. Pada saat itu kami sangat merasa senang ketika datang senior, kamu sudah makan Dek, kamu sudah makan Dinda, belum kan? Makanya pada saat itu kami itu begitu senang, itu mungkin kelebihannya ketika orang betul-betul berjuang sebagai seseorang yang memang betul-betul serba berkekurangan lah dikatakan, dibanding dengan orang yang sudah berkecukupan. Orang yang berkecukupan selalu merasa dirinya sudah cukup, akhirnya cenderung merasa mencari aman pada konteks itu. Tapi orang yang selalu merasa bahwa
mereka harus selalu berusaha mengaktualisasikan dirinya, harus berusaha mengabdi dan lain sebagainya, ya tentu akan selalu berusaha untuk melakukan sesuatu. Di lain hal, secara pragmatis tentu kami berpikir bahwa ketika banyak kegiatan tentu banyak perhatian, termasuk perhatian ini dan lain sebagainya. Ini caper nih ya untuk Sobat Sapa, cari perhatian itu perlu ya dalam berorganisasi. Sangat penting. Jadi itu hal yang positif bisa didapatkan. Jadi pada tertarik juga nih tentang soal pengkaderan. Nah ini kan ada istilah pengkaderan dalam HMI. Jadi mungkin Sobat Sapa juga pengen tahu apa sih informasi tentang pengkaderan itu, terus untuk apa dan hasilnya apa gitu setelah kita mengikuti sistem pengkaderan dalam HMI khususnya. Silakan. Iya. Menarik ya saya kira proses pengkaderan di HMI itu. Karena memang kita didoktrin bahwa HMI itu adalah organisasi yang independen. Tidak boleh walaupun banyak kakanda kami yang sudah bergerak di dunia politik, tapi sekiranya kami diajarkan untuk jangan terlalu bergantung, untuk tetap menjaga kemampuan idealisme kami itu. Tentu yang kita dapatkan, yang saya rasakan pada saat berorganisasi, tentu akhirnya bisa lebih bijak. Bahkan bisa lebih memahami, tahu kita itu baiknya kemana. Ini diajarkan. Akhirnya saya pernah juga beranggapan, seandainya saya tidak mendapatkan pengalaman, pengetahuan melalui organisasi kampus saya, eksternal kampus saya pada saat itu, saya kira saya tidak akan berani untuk melanjutkan studi saya di luar Pulau Nunukan pada saat itu. Sehingga termasuk pada saat kuliah. Jadi kami diajarkan bahwa setiap dibalik ada usaha, insya Allah di sana ada bantuan Tuhan. Di mana ada upaya usaha, Allah tidak akan pernah tuli, tidak pernah buta terhadap kondisi-kondisi upaya dan usaha itu. Saya kira kita diajarkan oleh ustaz, oleh guru kita, oleh kakanda kita, la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tak akan berubah nasib seseorang ketika tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk mencapainya, untuk merubahnya. Jadi pada saat itu termasuk berangkat ke mengikuti Kongres Nasional pada saat itu di Jawa itu. Itu kalau mau dipikir mengandalkan kemampuan kita secara pribadi makan aja susah, apalagi mau berangkat ke Jakarta pada saat itu. Jadi banyak yang dipikir. Jadi kalau dipikir seperti itu aja sudah menghambat nih ya untuk kesuksesan yang pasti menanti kita di depannya. Nah Pak, tadi kalau ngomongin dari awal sampai sekarang kita udah ngomongin tentang organisasi ya. Nah untuk itu kita akan mungkin masuk ke ini deh, tentang perguruan tinggi tentunya yang Bapak pimpin saat ini ya, untuk STIT ya. Nah dan pasti untuk saat ini kita tahu bahwa kita berada di era digitalisasi. Nah apalagi kita ini berada di daerah perbatasan. Nah seperti apa Bapak menyikapi untuk era digitalisasi untuk mahasiswa yang dimana Bapak saat ini tentunya sebagai pemimpin di salah satu perguruan tinggi ini, gimana nih Pak? Ya, jadi alhamdulillah kalau di kampus Titi Nunukan itu saya kemudian yang mengajar tentang strategi belajar mengajar, media dan teknologi pembelajaran, termasuk profesi keguruan. Jadi berkesinambungan lah ya materi perkuliahan yang saya ajarkan, yang dimana kaitannya dengan digitalisasi. Tentu sekarang tentu ini merupakan tuntutan zaman bahwa sekiranya mahasiswa itu bukan hanya diajarkan tentang hal-hal yang kaitannya dengan pendekatan teoritis, tapi sekiranya pemahaman, pengetahuan itu sekiranya harus mampu diaktualisasikan. Kita dengar, kita ketahui, pahami bersama bahwa di era sekarang ini informasi itu, pemahaman, pengetahuan itu harus mampu bukan hanya diketahui untuk diri kita sendiri, tapi juga harus mampu ditularkan, harus mampu dituangkan supaya bisa membawa manfaat kepada orang lain atau kepada halayak umum. Maka sekiranya tugas-tugas itu kalau dulu mungkin secara konvensional tugas guru itu hanya lebih cenderung kepada tugas-tugas pembuatan makalah, tugas-tugas kelompok yang lainnya sifatnya hanya mungkin diketahui hanya diketahui oleh lingkungan kampus itu sendiri, masyarakat kampus itu sendiri. Sekarang dengan adanya era digital, tentunya kita mengajarkan mahasiswa kami itu agar sekiranya misalnya setiap proses pembelajaran dikombinasikan atau dilakukan dengan melalui pendekatan editing video, dan mahasiswa harus mempunyai kemampuan itu. Dari hal terkecil misalnya mahasiswa itu jangan sampai ada mahasiswa yang gaptek teknologi, mengaktifkan komputer,
termasuk editing gambar, editing video. Makanya hampir sekarang di kampus kita ini kalau ada tugas-tugas kemahasiswaan itu, kami selalu bahkan memberikan dalam hal bentuk evaluasi dan pengawasan. Kalau bentuk tugasnya adalah kelompok, kami selalu berharap kepada mahasiswa kami itu agar setiap individu yang tergabung dalam kelompok itu harus mengambil bagiannya. Mengambil bagian di sini bahwa jangan sampai kalau siapa yang bertugas mengedit, siapa bertugas ini dan sebagainya, saya kira mereka harus tahu sekiranya setiap elemen hal-hal yang sekiranya menjadi tujuan pembelajaran, mereka harus punya andil. Ya, jangan sampai kekurangan kemampuan berorganisasi. Terkadang mahasiswa kita itu bekerja sama hanya terlalu cenderung berharap kepada siapa yang menganggarkan, siapa yang membuat tugas, siapa yang membuat makalahnya, siapa yang buat videonya. Kita mengajarkan jangan sampai itu terjadi. Makanya kami di kampus TIT Ibnu Khaldun Unukan, kami begitu aktif mengaktifkan Instagram kampus. Belum lagi di bawahnya ada BEM, apalagi jaringan-jaringan YouTube termasuk. Ya, kami punya channel YouTube yang sekiranya ini memberikan informasi. Dan menurut saya bahwa di kampus kami itu begitu sangat menyadari bahwa di era digital ini kita jangan sampai melahirkan tenaga-tenaga pendidik, karena memang tujuannya kampus kita ini untuk sementara adalah jurusan keguruan yang dimana kita berusaha untuk mencetak kader-kader pendidik yang sekiranya bukan hanya mampu untuk mengajar, bukan hanya mampu mengajar tapi juga mengajar secara konvensional, tapi juga bagaimana memanfaatkan digitalisasi ini, termasuk medsos, apa dan sebagainya, untuk sekiranya untuk memberikan informasi yang begitu luas. Dan saya kira saya selalu beranggapan, kenapa nampaknya ada beberapa kampus di Kalimantan Utara ini, kalau ada misalnya program-program pemerintah itu, nampaknya kami merasa bahwa kampus TIT ini selalu menjadi fokus utama mereka. Makanya alhamdulillah pada tahun kemarin kampus kami itu di antara 24 perguruan tinggi mendapatkan bantuan bagi 10 mahasiswa kami itu adalah beasiswa afirmasi adiktis di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Hanya 24 kampus yang dapat. Ya, jadi jumlah beasiswanya itu besar, 6 juta per semester sampai selesai. Wow, untuk masing-masing mahasiswa ini? Iya, masing-masing mahasiswa. Wow, it's amazing ya. Dan tapi kalau ngomongin tentang beasiswa, ini pastinya ada kriteria khusus dong, yang seperti A atau B untuk bisa ngedapetin beasiswa. Nah, ini kriterianya seperti apa supaya Sobat Sapa nih yang nyasihin kita ini bisa nanti siapin diri, aku harus seperti ini biar dapat beasiswa juga, dapat 6 juta ya? 6 juta. Nah, silakan Pak. Iya. Kalau mengenai kriteria khusus program pemerintah Kemenak RI, Kementerian Agama RI memang diperuntukkan bagi mahasiswa baru. Memang diperuntukkan oleh mahasiswa baru, yang dimana kalau konteksnya mahasiswa baru kita belum mampu mengukur yang mana mampu, yang mana tidak mampu. Tapi saya selalu beranggapan bahwa mahasiswa state saya selalu beranggapan bahwa mahasiswa state selain dengan alasan memang tidak bisa jauh dari orang tuanya, memang mereka bisa saya katakan bahwa anak muda kita, anak-anak kita yang kuliah di state adalah anak-anak yang begitu menyadari bahwa betapa pentingnya mengembangkan keilmuan dari segi jenjang pendidikan. Ya, jadi pada saat itu kami memilih saja. Kecuali misalnya beasiswa yang lainnya, misalnya ada beasiswa dari Basnas, alhamdulillah, ada beasiswa dari provinsi, ada beasiswa dari pemerintah Kabupaten Nunukan, dan alhamdulillah sebelumnya pemerintah Kabupaten Nunukan itu terus meningkatkan jumlah kontribusi untuk jumlah total beasiswa tersebut. Dan ini sangat membantu, ya, ini sangat membantu. Kalau bicara tentang kriteria, tentu nilainya itu harus minimal, kalau tidak salah minimal 2,75. Tapi alhamdulillah saya perhatikan mahasiswa kami itu rata-rata di atas 3 IPK-nya. Ya, dalam artian memang cukup layak. Ya, kalau di luar daripada itu tentu kita sangat mengharapkan bahwa mudah-mudahan ini menjadi sebuah suplemen bagi mahasiswa kami. Kami selalu menyampaikan bahwa tentu yang kita prioritaskan untuk mendapat beasiswa itu adalah mahasiswa yang aktif. Bukan hanya aktif dalam segi proses pembelajaran, tapi juga aktif pada kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan kampus TIT Ibnu Khaldun Unukan. Makanya kalau mungkin Bapak Ibu sekalian yang sering melihat baju biru langit itu, kami selalu merasa bahwa nampaknya
kalau ada undangan yang meminta berpuluh-puluh mahasiswa untuk hadir, nampaknya kampus kita selalu dilirik. Wih, luar biasa ya. KPU, Bawaslu, bahkan kegiatan ya pernah ada kegiatan itu begitu mahasiswa state, mahasiswa kami begitu menonjolkan alma maternya. Luar biasa ya. Jadi saya kira memang perlu dipahami bahwa kekeluargaan dalam sebuah instansi organisasi itu memang sangat dibutuhkan. Ya, luar biasa ya untuk Sobat Sapa, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bahrul tadi ya, tentang beasiswanya juga, terus dia pastinya di antara universitas atau mungkin perguruan tinggi ini kayaknya paling menonjol ya, selalu hadir dan pokoknya selalu aktif. Jadi untuk Anda kalau merasa pengen aktif, ya udah join aja di perguruan tinggi dari yang dipimpin oleh Pak Bahrul. Nah, mungkin ada yang pengen diinformasikan juga ke Sobat Sapa lagi terkait perguruan tinggi Bapak naungi saat ini? Ya, alhamdulillah bahwa perguruan tinggi kami ini mencoba walaupun kami berada di perbatasan. Kalau ada yang melihat konten salah satu mahasiswa kami itu yang menyatakan bahwa walaupun kami kuliah di perbatasan, tapi semangat kami tidak akan pernah terbatas. Nah, kami selalu kadang disugesti dengan hal-hal bahwa kami hidup di perbatasan, tapi saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa sebenarnya itu malah harusnya menjadi kelebihan. Ya, harusnya bukan menjadi sesuatu yang harus menggerogoti semangat kita, tapi harus malah semakin membangkitkan semangat kita itu. Makanya mahasiswa termasuk alumni kami itu, misalnya prestasinya beberapa alumni kami itu menjadi penyuluh terbaik nasional, juara 2, juara 3 kalau tidak salah di beberapa periode tahun itu, ya. Dan kemudian kita berusaha bahwa walaupun kita berada dalam lingkup lokal Nunukan, tapi pikiran kita itu harus internasional. Wow, it's amazing ya Sobat Sapa. Makanya kami mencoba merambah, jangan sampai namanya pengabdian internasional, bahwa mahasiswa yang ada di kota-kota besar itu hanya akan menginjakkan kaki di kancah internasional karena berada di ibu kota. Alhamdulillah kami sudah membuktikan bahwa mahasiswa state juga bisa melaksanakan pengabdian internasional. Kami pada saat itu pernah berkunjung di sekolah Indonesia di Kota Kinabalu, yang dimana ternyata luar biasa. Ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi mahasiswa kami. Di sana ada 1.300 anak Indonesia yang bersekolah. Wow, rasa harunya apa dan sebagainya, seragamnya itu seragam anak-anak Indonesia, anak sekolah Indonesia. Luar biasa ya. Jadi berada di perbatasan ini Sobat Sapa nggak membuat kita merasa terbatas. Tapi kalau bisa kita harus melampaui batas kemampuan kita untuk bisa keluar dan bisa membuktikan diri kita tuh mampu ya. Kalau kita nggak mencoba, kapan kita bisa tahu kemampuan kita? Ya. Oke. Dan baik, untuk session awal kita udah kelarin mungkin ada yang pengen disampaikan lagi nih ke Sobat Sapa? Ya. Saya kira karena ini tadi sedikit atau mungkin terlalu banyak yang membahas tentang perguruan tinggi kami. Alhamdulillah kami itu, saya merasa bahwa kampus kami begitu sudah memberikan kontribusi untuk Kalimantan Utara. IPM di Kalimantan Utara dianggap masih sangat rendah. Dengan adanya perguruan tinggi, tentu pemerintah harus peka, harus sadar bahwa keberadaan perguruan tinggi itu sangat luar biasa untuk meningkatkan nilai IPM ini. Dan termasuk alhamdulillah tahun 2024-2025 yang terdeteksi tahun 2024-2025 itu ada lebih 50 alumni kami yang lolos P3K dan ASN dari berbagai jenjang, penyuluh agama, guru, kemudian Bawaslu, KPU, ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Jadi hampir semua lini itu dimasukin gitu ya, nggak cuma kayak mungkin dari dunia pemerintahan juga, terus termasuk untuk pendidikan juga. Bank juga, asik ya. Jadi pokoknya mungkin nggak monoton kayak mungkin lulusan ini aja deh gitu ya kan. Padahal enggak, semua bisa gitu ya. Oke. Nah dan so pasti perbincangan kita ini menarik sekali ya Pak. Tapi kita udah hampir berada di penghujung waktu juga. Dan so pasti sebelum kita masuk ke next session, kita juga punya challenge tentunya untuk di program podcast Sapa Kamu. Nah Sobat Sapa, untuk the next session kali ini kita masuk ke challenge. Nah kalau ngomongin challenge nih ya, tadi kita ngomongin tentang kesuksesan beliau ya Pak Bahrul selaku aktivis gitu di masa mudanya, terus juga ikut kader dalam organisasi, terus juga sebagai pemimpin dalam perguruan tinggi di Nunukan. Ini kayaknya udah dari awal tingkat SD, SMP, SMA sampai di dunia perkuliahan tuh sukses ya. Nah
kita pengen tahu kalau gimana kalau dari segi keluarga. Nah, kita ngelenceng dulu nih untuk challenge kita ya. Nah, apakah sosok seorang Pak Bahrul ini juga bisa sukses dalam kehidupan rumah tangganya? Kayak gimana, kita intip sedikit yuk ya. Silakan nih Pak Bahrul. Ya, kalau yang menarik saya kira di keluarga kami itu, di keluarga saya itu yang berkaitan dengan saya sempat merasa bahwa tentunya antara hubungan suami dan istri itu harus senantiasa selalu saling mendukung, selalu bersama pokoknya. Pada saat itu, waktu saya melanjutkan studi saya, tentu di situ saya bertemu dengan pujian hati saya. Wis, aduh kelepek-kelepek ya. Ngeliat nggak nih ya, sobat podcast, sobat Sapa ya? Lebih ini kan. Ya, oke. Supaya nanti mahasiswa nonton ini supaya ada motivasi sedikit. Jadi pada saat itu lebih tepatnya kalau pernah mendengar selesai S2 pulang ke Nunukan dapat S2 dapat istri. Nah, pada saat itu ya pada saat itu. Jadi waktu itu tentu istri saya itu kuliah di Fakultas Hukum UMI, saya di Pascasarjana UMI pada saat itu. Pada saat itu setelah sampai di Nunukan bekerja di Bawaslu. Waktu itu saya masih tinggal di daerah kota. Tentu saya merasa capek selalu ngantar ke Sedadap, kemudian ke kota. Ya, tentu pada saat itu saya harus berpikir bagaimana sekiranya supaya dia tidak pernah jauh dari sisi saya. Aduh, nggak tahan nih ya sobat Sapa. Maka pada saat itu saya berpikir ya mungkin perlu ini dulu LDR sebentar dulu lah. LDR dalam artian saya mencoba mendukung istri saya itu untuk melanjutkan pendidikan S2-nya. Ya, dan alhamdulillah setelah selesai kuliahnya sudah sama-sama mengajar. Alhamdulillah. LDR-annya tuh keren banget lah ya sobat Sapa, nggak bilang pindah gitu ngurus ini itu, tapi disuruh malah nuntut ilmu gitu ya. Jadi untuk sekarang setara gitu ya Pak ya. Kita kan berusaha mencari solusi di mana sekiranya bahwa rumah tangga kita ini harus harmonis, harus selalu bersama dan sekiranya itu tujuan dari sebuah pernikahan. Iya. Jadi itu yang saya lakukan. Sekiranya saya berpikir kalau dia istri saya ini bisa kuliah, bisa mengajar juga di kampus saya, kenapa tidak dukung untuk melanjutkan studinya pada saat itu. Jadi sekarang udah ngajar dalam satu kampus yang sama atau gimana? Ngajar. Waduh, benar-benar bikin jealous sih gitu ya kan. Pokoknya di mana-mana benar nggak pengen terpisahkan Pak Bahrul ya. Jadi emang nggak sekedar omongan aja kata romantis, dan ternyata dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan beliau dengan bukan hanya kata-kata ya. Iya banget. Jangan dong kalau kata-kata kenyang kita ya, nggak ada pembuktian ya. Nah, jadi ternyata dibuktikan dengan seperti yang kita saksikan atau yang kita dengar ya dari Pak Bahrul bahwa sekarang beliau sudah satu kampus bersama dengan istri tercinta. Jadi benar-benar nggak akan terpisahkan nih ya. Waduh, benar banget. Nah, tadi kalau ngomongin tentang keromantisan Bapak dan berumah tangga, ini sesuatu yang manis-manis terus nih ya, sobat Sapa. Nah, kalau ngomongin sesuatu yang beda sedikit, nah kita masuk yang menjengkelkan. Nah, jadi masa manis-manisnya terus nih yang dapat. Jadi kita pengen tahu juga nih, kira-kira kalau seorang Pak Bahrul nih, kira-kira kalau ketemu dengan manusia itu seperti apa sih sosok yang kira-kira menjengkelkan banget sih gitu loh ya. Oke, silakan Pak. Ya, apa ya? Ya, saya selalu saya termasuk istilahnya positive vibes ya. Saya selalu berusaha sesuatu apapun itu, walaupun itu hal negatif, saya selalu berusaha untuk bagaimana menjadikan sesuatu baik itu tidak baik itu menjadi baik. Ya, atau sesuatu yang hitam itu menjadi putih. Ya, itu yang saya selalu lakukan. Tapi kalau bicara tentang sesuatu yang menjengkelkan, kayaknya jangan bilang saya Pak ya. Kayaknya ketika misalnya ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, kebohongan lah ya, kebohongan. Saya seperti kurang respect ketika ada orang-orang, termasuk mahasiswa saya sendiri misalnya, ketika ada kebohongan, tentu itu membuat saya seperti jatuh hormat lah. Ya, jadi saya begitu saya sering menyampaikan bahwa jangan berani bohong sama saya. Pokoknya jadi jangan bilang respect nih, gitu ya kan? Nggak respect nih setelah bohongan ya. Jadi cuman karena kebohongan aja itu sosok yang menjengkelkan bagi Pak Bahrul. Ya, alhamdulillah ya sobat Sapa, saya nggak termasuk dalam kategori Bapak. Saat ini masih jujur-jujur aja nih ya Pak ya. Oke. Ya, alhamdulillah ternyata challenge kita tuh dijawab dengan mudah banget oleh Pak Bahrul ya untuk sobat Sapa. Dan so pasti untuk itu kita akan masuk lagi nih. Ya, kayaknya nggak afdol ya kalau dari awal kita bertemu terus kita nggak ada nitip-nitip gitu ya kan. Nitip pesan mungkin atau pesan moral untuk sobat Sapa tentunya yang di saat ini menyaksikan kita ya, biar bisa dapat sesuatu ilmu juga yang menarik dari Pak Bahrul. Silakan Pak. Ya, apa ya?
Ini mungkin dari perspektif lain saya, tugas saya sebagai Ketua STIP Gunung Haldun Nunukan. Jadi saya juga adalah Ketua Forum Bela Negara Kabupaten Nunukan. Saya mungkin ingin memberikan pesan perdamaian bahwa alhamdulillah Nunukan merupakan miniatur Indonesia yang dimana terdiri dari suku, bangsa, agama dan lain sebagainya. Maka sekiranya kita sering mendengar bahwa hubungan toleransi, hubungan sosial antar kita dengan masyarakat jangan sampai bergeser, jangan sampai hilang. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang penuh dengan toleransi, dikenal dengan masyarakat yang suka saling berbaur, bersilaturahmi. Maka saya ingin menyampaikan bahwa mari kita menjaga persatuan kita itu, mari kita saling menghidupkan kembali kedekatan-kedekatan sosial kita, mari kita bersilaturahmi, mari kita saling tolong menolong, mari kita saling mendukung ya untuk negara kesatuan Republik Indonesia merdeka. Merdeka. Semangat nih ya. Pesan moralnya mantap banget nih Pak ya. Oke, dan tentunya sebagai perwakilan teman-teman dari tim podcast Sapa Kamu, tentunya kita punya ada souvenir ya untuk Bapak yang sudah hadir ya, jauh-jauh hadir meluangkan waktu untuk bisa menjadi narasumber kita hari ini. Dia ada sedikit bingkisan buat Bapak ya. Ya, kasih Bu. Dari tim podcast Sapa Kamu, dan mungkin bisa pulang bisa dipakai nih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak ya. Dipakai langsung ini. Boleh ya. Oke. Ya. Akhirnya untuk Sobat Sapa, kita udah berada di penghujung waktu untuk di acara podcast Sapa Kamu, tentunya bersama dengan narasumber saya, Bahrul Ulum SPD MPD, Ketua STIP Gunung Haldun Nunukan. Ya, dan tentunya kami berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Thank you so much untuk kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.